Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara saudari, solihin solihat jamaah Masjid Munirah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini Allah memberi kesempatan untuk kita semuanya dapat duduk sejenak di majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah diperdengarkan. Semoga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan ilmu yang dapat kita terima pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di antara faktor yang paling membahayakan kesucian jiwa dan kesucian hati seorang mukmin, para ulama sepakat adalah dosa yang menumpuk. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, semakin pula kotor serta kelam hatinya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min idza aznaba dzanban. Seorang mukmin ketika melakukan satu perbuatan dosa, nukita fi qalbihi nuktatan, maka akan tertoreh di dalam hatinya itu satu noda hitam. Nukita fi qalbihi nuktata sauda, tertoleh di dalam hatinya itu noda hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Dan apabila seorang mukmin itu bertaubat dari dosanya, kemudian dia berlepas diri dari dosanya dan beristighfar kepada Allah, suqila qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih kembali, jernih kembali. Fa in zada zadat, kalau dia bertambah dosanya lagi maka bertambah hitamnya. Hatta ta'luwa qalbahu fadzalika ar-ranul ladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ketika dia menambah dosanya maka noda hitam itu bertambah banyak dalam hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai noda hitam itu menutup hatinya secara keseluruhan. Dan itu semua kata Rasulullah adalah noda atau rona yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin di ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka, ya, dari perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi hadirin muliakan Allah, dari hadis ini jelas bahwa para ulama mengatakan di antara faktor yang paling berbahaya menutup hati seseorang, menjadikan hati seorang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa.
Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala punya kitab yang ringan, ya, tidak terlalu tebal, judulnya Bidayatul Hidayah. Ya, permulaan hidayah itu sampai pada diri seseorang. Jadi ketika seorang mendapatkan petunjuk hidayah, Allah lunakkan hatinya untuk mendapatkan taufik dari Allah, itu ada permulaannya. Di antara permulaannya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu adalah amalan-amalan ringan dari amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan dalam keseharian kita. Adab kita dalam berbicara, adab kita dalam berpakaian, kemudian adab kita dalam bergaul, kemudian apa doa masuk rumah, keluar rumah, adab kita di dalam rumah, adab kita kepada keluarga kita. Itu semuanya adalah amalan-amalan solih, dan dari amalan solih itu ketika sibuk dilakukan maka seseorang akan, ya, habis waktunya dan habis peluangnya untuk melakukan dosa. Sehingga ketika amalan solih itu sibuk senantiasa dilakukan, walaupun remeh, walaupun amalan-amalan solih yang kecil, tapi mengisi harinya, maka kata Imam Al-Ghazali itu adalah bidayatul hidayah. Permulaan hidayah itu sampai dalam dirinya. Tapi ketika sebaliknya yang terjadi, hari-harinya dipenuhi dengan dosa, hari-harinya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang menodai hatinya. Ketika hati itu terus dinodai dengan noda-noda hitam, kata Rasulullah, hatta ta'luwa qalbahu, sampai akhirnya hatinya itu tertutup oleh noda hitam itu, kemudian tidak ada celah untuk hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Makanya hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, para ulama lantas membahas apa saja kewajiban kita terhadap dosa itu. Ketika dosa itu kita tahu bahwa dosa itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan membahayakan hati serta jiwa kita, apa saja kewajiban kita kepada dosa? Para ulama mengatakan kewajiban kita kepada dosa itu 3. Yang pertama adalah yang pertama mengetahuinya, mempelajarinya, yang mana yang dosa, yang mana yang enggak, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang enggak boleh, mana yang boleh, itu harus dipelajari. Lantas apa pentingnya kita mengetahui dosa? Ya, apa pentingnya kita mengetahui, mempelajari mana dosa? Ya, para ulama mengatakan iman kita kepada Allah itu bukan hanya membicarakan tentang perintah-perintah, bukan hanya membicarakan tentang keutamaan amal soleh dan ibadah, tapi iman kita kepada Allah juga membicarakan tentang bagaimana seorang hamba itu menghindarkan dirinya dari gelapnya dosa itu. Bahkan kesempurnaan kita dalam takwa itu bukan hanya mengerjakan perintah kan, tapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah sebabnya mengapa kita ini harus mengenal dosa, harus mengetahui mana yang dosa. Ya, dan dosa itu bisa diketahui tentu dengan ilmu. Ya. Bahkan para ulama itu membahas, hadirin dimuliakan Allah, mana yang lebih penting, meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah. Ketika larangan dan perintah datang bersamaan, mana yang lebih penting? Yang harus didahulukan itu meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Ya. Apa dulu, Pak? Ya, ada larangan sama perintah datang bersamaan. Mana yang lebih didahulukan? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Ya, mayoritas ulama mengatakan, ya, kalau perintah dan larangan itu datang bersamaan, maka yang lebih prioritas adalah meninggalkan larangan. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah itu selalu mengkaitkan perintah itu dengan kemampuan kita. Misalnya Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, perintah itu, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan larangan, ya, mewajibkan kita untuk meninggalkan larangan, tidak ada kata mastata'tumnya. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa ma nahakum anhu fantahu, dan atas apa-apa yang dilarang untuk kalian fantahu. Fantahu itu artinya apa?
tinggalkan. Ya. Jadi kalau ada larangan khamr itu ya ndak ada kalimat tinggalkan semampumu. Ya. Tinggalkan tinggalan. Satu tetes pun tetap haram, ya. Itulah kenapa para ulama kemudian mengatakan meninggalkan larangan itu jauh lebih harus didahulukan daripada mengerjakan perintah ketika keduanya datang secara berbarengan, ya. Karena kalau melaksanakan perintah masih ada semampumu. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholatlah duduk. Kalau bisa duduk, berbaringlah. Kalau misalnya kamu mengalami satu kesulitan, bisa jamak. Kalau perjalanan bisa qashar, semampumu. Tapi kalau larangan ada enggak? Ya. Kalau kamu enggak bisa zina sama perempuan yang cantik sama yang jelek-jelek enggak apa-apa. Enggak ada larangan kayak gitu. Ya. Ya. Karena apa? Karena kalau larangan sudah harus mutlak. Ya, harus dihentikan langsung mutlak. Enggak ada semampu-semampumu, sedikit-sedikit dulu enggak apa-apa. Ya. Kalau kamu belum bisa ninggalkan daging babi, ya sudahlah, semangkok dulu nggak apa-apa, ya nggak bisa, nggak seperti itu, ya karena meninggalkan larangan ini berat tadi, ya meninggalkan atau dosa dan larangan itu berat efeknya, tadi bisa menutupi hati seseorang, ya makanya hari ini muliakan Allah, itulah jawaban juga mengapa ketika kita mendoakan mayit, ketika ada saudara kita yang meninggal, ya di rakaat ketiga apa doanya setelah di takbir yang ketiga apa doanya? Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga apa? Allahumma ghafir lahu dulu sebelum warhamhu, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, baru kemudian rahmati dia ya Allah, ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya dosa dan kita harus mengetahui pentingnya dan bahayanya dosa itu. Di samping kita ini juga harus senantiasa belajar dan mengetahui ilmu apa saja sunnah-sunnah Rasulullah, apa saja amalan-amalan solih yang perlu kita kerjakan. Kita juga harus tahu ada dosa-dosa yang dianggap biasa oleh manusia, sehingga sebagian orang mengira itu bukan dosa, padahal ternyata dosa. Makanya para ulama itu sampai mengatakan musibah terbesar dalam kehidupan ini adalah jika kita melakukan suatu dosa dan kita tidak pernah tahu bahwa itu dosa. Itu lebih berat daripada ketika kita sadar melakukan dosa kemudian kita merasa bersalah kemudian ada kemungkinan bertobat. Yang berbahaya itu kalau kita tidak mengetahuinya, kita lakukan dosa itu berkali-kali, orang-orang sudah mengingatkan, kita mengira itu bukan dosa. Maka kewajiban pertama kepada dosa itu adalah mengetahuinya terlebih dahulu, ya. Karena banyak dosa-dosa yang di zaman kita ini dianggap itu sesuatu yang biasa saja, padahal itu sesuatu yang berbahaya. Sahabat Anas bin Malik dalam kitab Al-Sahih Bukhari disebutkan satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas bin Malik itu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-syi'r, atau dalam riwayat yang lain minasy-syi'r. Kalian ini, para sahabat Anas bin Malik bercerita kepada para tabi'in yang tidak ketemu sama Rasulullah dan hanya ketemu dengan sedikit sahabat, karena Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling muda di zaman Rasulullah, kemudian usianya paling panjang, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan usianya Anas bin Malik itu sampai 103 tahun. Ya, jadi otomatis ketemu dengan para tabi'in yang ada di zaman beliau, yang tidak pernah ketemu sahabat, kalaupun ketemu bukan sahabat-sahabat senior. Ya, jadi ketemu dengan sahabat-sahabat yang usianya panjang, dan ketika di zaman Rasulullah ketemu Rasulullah itu usianya masih belia muda. Nah, sahabat Anas bin Malik ini pernah didoakan sama Rasulullah dengan doa yang kemudian diijabahi oleh Allah. Doanya apa? Allahumma tawwil umrahu wa aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, panjangkan usianya, banyakkan hartanya, banyakkan anak keturunannya, dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Didoakan sama Rasulullah begitu ini.
sahabat Anas bin Malik, karena sahabat Anas bin Malik ini diwakafkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah semenjak kecilnya. Ya Rasulullah, aku wakafkan anakku ini menjadi pelayanmu ya Rasulullah, biar ia yang mengiringimu di mana saja, membantumu apa saja keperluanmu. Kemudian didoakan, dengan doa itu diijabahi sama Allah. Ya, Anas bin Malik itu wafat tahun 93 Hijriah. Anda bisa bayangkan itu, Rasulullah wafat 11 Hijriah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih hidup sekitar 80 tahun setelahnya, Masya Allah. Ya, jadi panjang sekali usia beliau. Dan anak beliau dalam riwayat disebutkan anaknya Anas bin Malik itu 125 orang hadir. Tidak tahu dari berapa istri ya, saya tidak mau bahas di sini ya, bukan babnya ya. Cuman ini ijabah dari doanya Rasulullah, dan anak-anaknya menjadi ulama dan menjadi agniya. Ya, yang pingin punya harapan yang sama dengan apa yang dialami oleh Anas bin Malik. Contoh doa ini dengan domir yang berbeda. Domirnya diganti saya. Ya Allah, panjangkan usiaku. Ya Allah, banyakkan hartaku, banyakkan anakku. Kemudian berkahi semua yang kau berikan kepadaku. Itu boleh berdoa seperti itu. Saya mengenal satu tokoh di kota Solo ini punya anak 15 atau 16. Beliau masih sugeng dan anak-anaknya semua sudah sarjana hadir. Masya Allah. Ya. Mungkin sebagian kita tahu ya, beliau ini tokoh dikenal di kota Solo ini. Ya, ayahnya masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Anak-anaknya semuanya solih semuanya, ustadz-ustadzah semua, kemudian sarjana semua. Masya Allah. Ya, ketika saya ketemu sama beliau, satu panggung dengan beliau, kala itu ngisi tentang PKI, ya, karena beliau ini ya pelaku sejarah gitu ya. Kalau kami ini kan ya hanya meninjau dari sisi ilmu. Kemudian beliau cerita, saya tanya apa resepnya Ustadz? Ya, punya begitu banyak anak keturunan, semuanya solih, sukses dunia akhirat. Kata beliau, saya ini dari sejak muda hanya mengamalkan doanya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Kemudian saya ganti dhomirnya kepada saya, Masya Allah. Saya ganti kata gantinya kepada saya, dari dia menjadi saya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Anas bin Malik ini pernah bilang kepada para tabi'in yang hanya ketemu sedikit sahabat. Kalimatnya Anas bin Malik itu apa? Innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian ini melakukan amalan-amalan hiya adakku fi a'yunikum. Yang kalian rasa, kalian lihat itu di depan mata kalian itu amalan yang ringan saja, ya, lebih ringan daripada rambut. Kalian anggap amalan ini amalan yang ringan, ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal di zaman kami dulu, di zaman Rasulullah, amalan yang kayak gini ini dianggap oleh kami para sahabat dan Rasulullah SAW amalan yang membinasakan, ya, amalan yang membinasakan. Faham maksudnya? Maksudnya ada amalan-amalan yang kita kerjakan hari ini itu kita anggap biasa saja, bahkan sangat ringan. Padahal di zaman Rasulullah, mereka para sahabat radhiyallahu anhum sangat berhati-hati tentang perbuatan ini, karena mereka menganggapnya ini sebagai dosa besar, mubiqat, dosa yang membinasakan. Artinya apa? Lambat laun, semakin berganti zaman, semakin jauh dari zaman keemasan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita ini semakin mudah meremeh-remehkan dosa. Ya, kita menganggap banyak dosa itu yang bukan dosa gitu. Ya, dianggap biasa saja. Dosa yang dianggap biasa saja, begitu ya. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para ulama itu bikin kan list dosa. Misalnya Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Kabair, isinya 80 sekian dosa besar, dilis sama para ulama agar apa? Orang-orang setelahnya, generasi-generasi setelahnya mengetahui ini loh dosa, tidak boleh dikerjakan. Nah, kita bisa kenal seperti ini dari apa? Dari ilmu, hadirin. Ya, kita harus mengenal dulu. Memang kewajiban kita kepada dosa harus kenal dulu. Tak kenal maka tak kenal maka tak takut, hadir. Ya, kalau kita tidak kenal nggak takut. Ya,
Kita duduk di salah satu bangku di stasiun Tirtonadi. Sebelum Tirtonadi Serapi sekarang ya. Kita duduk. Kemudian kita buka dompet kita, isinya uang 50 ribuan 10 lembar. Karena kita mau perjalanan ke Jakarta. Dengan mudahnya kita buka dompet, kita hitung uang. Padahal di samping kita ada orang yang dari tadi ngelirik uang kita nih, ya. Di samping kita tepat. Semua mata menuju kepada kita. Orang-orang Tirtonadi, pedagangnya, tukang ojeknya, tukang becaknya itu ngelihat kita. Mereka ngelihat kita karena apa? Mereka tahu di samping kita itu bosnya preman Tirtonadi. Ya. Orang yang ada di sekitarnya tidak luput dari mangsanya. Ya. Wah, orang-orang sudah batin, wah dirampok nih habis ini. Dipalak nih habis ini nih. Pamer uang kok di sampingnya bos preman. Dalam hatinya begitu. Dalam hati mereka yang melihat kita biasa saja. Kemudian tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang membawa perhiasan yang lengkap, jalan turun dari bis. Si bos preman tadi tidak jadi ngelirik dompet kita, ngelirik mangsa yang lebih empuk dan lebih enak. Ya, akhirnya dia pergi. Kemudian setelah pergi orang-orang mendatangi kita. Mas, kamu ini kok bisa tenang sekali ngitung uang di depan bosnya preman Tirtonadi. Ya, apa jawaban kita? Lah saya nggak tahu kalau itu bos preman. Ya. Kenapa kita bisa setenang itu? Karena kita nggak tahu. Tak kenal maka tak takut tadi. Banyak orang itu tidak pernah kenal bahwa ini adalah dosa, sehingga apa? Kemudian santai saja melakukannya. Maka para ulama itu mengatakan sekali lagi, kewajiban kita kepada dosa yang pertama itu mengenalinya, mengetahuinya dengan ilmu. Ya, tugas kita ini. Ya, makanya ada sahabat namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Beliau mengatakan ketika semua orang bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan ibadah, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan dan dosa. Makhofatan liyudrikani. Karena rasa khawatirku dosa itu bisa menimpaku. Ya. Jadi selain kita ini terus-menerus berusaha untuk menambah ilmu kita tentang fadilatul a'mal, penting juga untuk kita ini menambah ilmu kita tentang apa? Tentang apa saja dosa yang bisa membahayakan kita. Kewajiban pertama mengetahui. Kewajiban yang kedua kata para ulama adalah membencinya. Kalau kita sudah tahu, maka kita harus membencinya. Ya. Tugas kita kalau tahu ini dosa, ini benci hadirin. Ya. Jangan bersikap biasa saja kalau ini dosa. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kalau memilih teman dalam belajar, jangan milih teman yang fajir. Jangan milih teman yang biasa hobi melakukan dosa. Kenapa? Karena nanti kalau kita biasa melihat dosa, terus hilang kepekaan kita, hilang kebencian kita kepada dosa, karena yang melakukan teman kita sendiri. Mau ngingetkan sekali kan berkewuh lah, ya. Dia lebih tua daripada saya, dia lebih senior, saya masih punya kepentingan sama dia. Sekali nggak ngingetin, 2 kali nggak ngingetin, 3 kali anggap biasa, 4 kali mungkin kita sendiri yang nyoba dosa itu. Wal iyadzubillah. Ya, maka tugas yang kedua adalah setelah kita mengetahuinya, para ulama mengatakan dosa itu untuk dibenci, wajib untuk dibenci. Ya. Benci dosanya ya, jangan benci pelakunya. Kadang-kadang kita ini hanya fokus sama pelaku, malah tidak fokus sama perbuatan. Pelakunya kalau dia muslim, dia saudara kita, tetap punya hak untuk didoakan, tetap punya hak untuk dinasihati, tetap punya hak untuk diselamatkan. Ya. Kadang-kala kita ini melihat pelaku dosa itu, dia punya kebaikan banyak, kemudian dia melakukan satu dosa. Kemudian gara-gara satu dosa itu terus kita putus pertemanan dan silaturahim kita sama dia. Padahal kebaikannya itu 1000, dosanya 1 hadir. Dan dia manusia, bukan nabi, bukan malaikat hadir. Sangat wajar ketika melakukan dosa. Maka kebencian kita kepada dosa itu adalah kebencian kita kepada perbuatannya, bukan kepada apa?
bukan kepada pelakunya. Kalau kepada pelakunya kita tidak punya teman, hadirin. Semua kita ini pelaku dosa kan? Semua kita ini pakar dosa, bahkan sedikit-sedikit dosa. Apalagi akhir zaman begini, Pak. Akhir zaman begini, Bu. Ya, sedikit-sedikit kita ngelihat dosa. Kanan dosa, keluar rumah ngelihat aurat. Buka HP tidak sengaja tampil iklan. Ya, orang joget-joget. Ya, banyak dosa kita lakukan. Kalau kita hanya terus akhirnya mengkritisi pelaku dosa, ya, kita khawatirkan kita ini kemudian kita sendiri yang terus akhirnya berbuat dosa karena merampas hak saudara kita untuk kita nasihati, untuk kita doakan, untuk kita selamatkan dari dosanya. Gitu ya. Jadi membenci di sini maksudnya membenci dosanya, bukan membenci pelaku dosanya. Ya. Membenci pelaku dosanya itu hanya akan menjadikan kita melahirkan dosa-dosa yang baru. Kemudian jadi hasad sama dia, jadi dikit-dikit suudon. Dia itu dulu gitu ya. Dia itu dulu ahli maksiat. Kan dulu, hadirin. Orang salah itu bisa soleh, hadirin. Sebagaimana orang soleh itu bisa salah. Ya. Jangan lihat latar belakangnya, lihat sekarangnya. Kalau dia sekarang sudah orang baik, ya dia saudara kita. Ya. Kecintaanku kepadaku sebesar ketaatanmu kepada Allah. Begitu harusnya prinsipnya. Semakin kamu taat sama Allah, semakin aku cinta kepadamu, semakin aku sayang kepadamu. Semakin kamu bermaksiat kepada Allah, semakin aku membencimu. Bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya, ya, agar dia kemudian berbenah. Jadi yang kedua adalah apa? Membencinya. Kemudian yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Yang ketiga kata para ulama, kewajiban kita terhadap dosa adalah meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Ya. Jadi jangan hanya dibenci tapi dicoba, ya. Benci tapi sayang itu namanya. Benci tapi dicicipin, ya. Setelah benci tinggalkan. Jangan dicoba. Jangan di trial. Kadang-kadang saya mau trial dulu, Ustaz. Siapa tahu enak, Ustaz, kan lumayan kalau enak gitu ya. Ya, dosa riba. Saya mau coba dulu, Ustaz, sekali. Merugikan saya benar atau enggak? Kata orang kan merugikan riba itu. Kok saya kok ternyata enggak rugi, Ustaz. Nah, ini namanya nyoba. Nyoba mencari keuntungan di dalamnya, ya. Padahal dosa itu kewajibannya setelah diketahui, dibenci, yang ketiga apa? Ditinggalkan, ya. Nah, mengapa kita harus meninggalkan dosa? Para ulama memaparkan beberapa alasan mengapa kita harus mutlak meninggalkan dosa, sedikitnya dan banyaknya. Karena sekali lagi, untuk perkara dosa kalimatnya itu bukan mastata'tum, bukan semampumu, tapi tinggalkan sekuat tenagamu semuanya, tidak boleh disisakan, ya. Nah, para ulama memaparkan apa saja alasannya mengapa kita harus meninggalkan dosa. Yang pertama, kata para ulama, karena di dalam dosa itu pasti ada keburukan. Di dalam dosa pasti ada keburukan. Tidak mungkin Allah ngelarang sesuatu kecuali pasti Allah tahu dalam sesuatu itu ada keburukan, ya. Sudah terbukti secara ilmiah atau belum, sesuatu yang dilarang Allah itu pasti apa? Mengandung madharat. Suatu yang dikategorikan Allah sebagai dosa, maksiat, itu pasti mengandung madharat. Ya. Ya, kita lihat saja apa saja dosa yang dilarang Allah, larangan yang ditetapkan Allah itu semuanya pasti mengandung madharat. Daging babi ada madharatnya. Kemudian kenapa seorang wanita harus menutup auratnya? Karena madharatnya besar. Kenapa tidak boleh menampakkan lekuk tubuhnya walaupun sudah menutupnya? Karena ada madharatnya, ya. Kenapa seorang laki-laki tidak boleh mengumbar pandangan? Karena ada madharatnya. Semuanya larangan itu pasti mengandung keburukan, ya. Ini alasan pertama, ya. Dan semua perintah, semua sunnah pasti mengandung maslahat. Ya, sebutkan satu sunnah, saya akan sebutkan apa maslahatnya. Ya, sebaliknya sebutkan satu larangan, pasti kita bisa temukan apa madharatnya, apa bahayanya dalam kehidupan kita. Ya,
Makanya ada perintah nikah, ada larangan zina untuk menjaga apa? Menjaga keturunan, agar keturunannya tidak rancu. Ya. Makanya ada perintah belajar tafaqquh fiddin, ada larangan apa? Minum khamr untuk menjaga apa? Untuk menjaga otak kita agar nggak rusak otak kita ini. Ya. Gitu ya. Jadi setiap ada perintah pasti ada maslahat, setiap ada larangan pasti ada madorot, ada keburukan di situ. Ini alasan pertama para ulama. Mengapa kita disuruh meninggalkan dosa? Karena ya untuk kebaikan kita sendiri, agar kita tidak terkena satu keburukan. Yang kedua, para ulama mengatakan, apa alasannya kita ini harus meninggalkan dosa? Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam beribadah. Ya, semakin seorang itu membiasakan dirinya melakukan dosa tadi, hatinya itu semakin tertutup, hatinya itu semakin ternoda dengan noda hitam. Kemudian akhirnya apa? Dia tidak nikmat ibadahnya, dia nggak khusyuk, pengajian ya dia malas, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, dikasih ayat mental, dikasih hadis mental, dirayu, dipuji agar dia bareng-bareng berubah, tidak mau. Kenapa? Karena tadi ada dosa yang menumpuk sehingga terus akhirnya menjadikan dia kehilangan kenikmatan dalam beramal solih dan beribadah. Ya, makanya orang itu kalau menikmati yang haram-haram biasanya dicabut kenikmatannya pada yang halal-halal. Dicampakkan untuk terus-terus menikmati yang haram-haram, ya, kecuali kalau dia mau bertobat kepada Allah. Ya. Imam Syafi'i itu pernah didatangi oleh seorang ini bilang, wahai Imam, kenapa ya istriku sekarang tidak cantik lagi wahai Imam? Ya, dulu saya nikahi istriku tuh cantik loh, lambat laun istriku kok jadi jelek wahai Imam. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah, ketika Imam Syafi'i mendapatkan aduan seperti ini, Imam Syafi'i itu tidak bilang lah kamu tidak belikan skincare kok, tidak bilang gitu hadirin. Imam Syafi'i tidak bilang kamu kasih uang nggak buat istrimu perawatan, nggak bilang gitu Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ghuddo basoroka syahron kamil. Ya, tundukkan pandanganmu 1 bulan saja, kata Imam Syafi'i. Tundukkan pandanganmu 1 bulan saja. Kemudian setelah 1 bulan orang ini bertemu lagi dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, ma sya'nuka bi zaujatika? Gimana urusanmu dengan istrimu? Sudah selesai atau belum? Kata Imam Syafi'i. Kata laki-laki ini, wahai Imam, istriku bertambah cantik wahai Imam, persis seperti hari pertama ketika aku menikahinya. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Istrimu tidak berubah kecantikannya, hanya karena kamu biasa melakukan dosa, kemudian akhirnya Allah cabut kenikmatan pada yang halal-halal. Ketika kita ini terbiasa melakukan yang haram-haram, akan dicabut kenikmatan pada yang halal-halal. Para peminum khamr itu hadirin dimuliakan Allah, ya, kalau sudah terbiasa minum khamr, minum air putih itu bosan hadirin, biasa saja. Ya, ketika dia sudah fokus sama yang haram-haram, sama yang halal-halal itu dicabut kenikmatannya, gitu ya. Makanya ini penting hadirin dimuliakan Allah untuk kita pahami. Itu justru juga jawaban dari pertanyaan kita. Mengapa kemudian kita ini kalau baca Quran kok kurang nikmat ya? Baca Quran kok gampang kemeringet gitu ya? Satu halaman kadang sudah berat sekali gitu. Kayak ngantuk ya. Mungkin karena keharaman-keharaman yang biasa kita lakukan dengan lisan kita, hadir. Mungkin kita terbiasa gibah, mungkin kita terbiasa mencela orang, berkata kotor, dusta, sehingga kemudian ketika lisan kita ini kita ajak untuk taat, kemudian berat hadirin rasanya. Ya, mungkin itu jawabannya. Hadirin, pentingnya kita menjaga lisan dari yang haram-haram itu agar apa? Agar ketika lisan kita ajak kepada yang halal-halal itu, kemudian merasakan kenikmatannya, tidak dicerabut oleh Allah kenikmatannya. Ya. Makanya kalau kita melihat ada
orang yang biasa pamer auratnya itu ya, orang yang biasa buka auratnya itu, dia biasa sama yang haram-haram, dicabut kenikmatannya sama yang halal-halal. Apa dicabut dari apa? Dicabut rasa malunya yang paling penting itu. Sudah tidak malu lagi dia sama ketika dia membuka auratnya. Padahal nikmat malu itu kan nikmat yang luar biasa. Sehingga dicabut dari nikmatnya memiliki rasa malu, ya. Dicabut dari nikmat dihargai oleh laki-laki, ya. Hilang kehormatannya kan. Padahal itu nikmat yang luar biasa itu, ya. Nikmat yang luar biasa, ya. Sama ketika kita bertanya kepada diri kita, kenapa kita ini mungkin, kenapa kita ini sudah berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan kehilangan nikmatnya sholat malam, hadirin. Mungkin karena di siang hari kita sibuk bermaksiat, hadirin, ya, sehingga malam harinya kita tidak bisa bangun, ya. Sekali lagi bahwa kaidahnya itu, ketika kita sudah terbiasa melakukan yang haram-haram, dicabut kenikmatannya sama yang halal, yang halal-halal, ya. Waliyadzubillah, ya. Al-Hasan Al-Basri itu pernah didatangi oleh seseorang. Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Beliau tuh ditanya sama seseorang, ya, wahai Imam, Allah itu maha baik ya sama saya. Saya ini suka bermaksiat, suka melakukan perbuatan dosa, tapi tidak mempengaruhi rizki saya. Toko saya tetap buka, penghasilannya saya tetap banyak, kemudian rizki saya tetap lancar saja, ya. Berarti Allah maha baik, kata orang ini. Sebenarnya orang ini ingin ngetes saja Imam Al-Hasan Al-Basri. Dalam sebuah riwayat ini orang Murji'ah, ya, orang Murji'ah, orang dengan sekte yang agak sesat. Dia ngetes Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri itu bilang, wahai fulan, izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu sholat tahajud? Kapan terakhir kali kamu sholat tahajud? Ya, ya, tidak bisa jawab dia. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri tanya lagi, semalam kamu sholat tahajud enggak? Enggak wahai Imam, ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri apa? Sesungguhnya hukuman terberat dari Allah untuk orang yang bermaksiat itu bukan terputusnya rezeki, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tetapi terputusnya tali hubungan yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang kenikmatan ibadahnya, diri. Ya. Lainlah ini memuliakan Allah. Itu alasan kedua para ulama itu mengatakan bahwa perbuatan dosa itu memutus kenikmatan yang halal. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu kan sebelum diturunkan ke bumi kenikmatannya surplus kan, masuk surga dia, ya. Hidup di surga dengan istrinya Hawa, ya, sudah apa saja ada di dalam surga itu. Kemudian terus karena digoda oleh iblis, kemudian terus akhirnya melakukan satu kesalahan saja, kemudian akhirnya apa? Diputus kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin memuliakan Allah, itulah kenapa kita ini diminta untuk senantiasa bertobat, untuk senantiasa beristighfar, ya, untuk mengembalikan kembali kenikmatan kita dalam beribadah. Karena kadang-kadang kita ini sibuk melakukan dosa, lupa bertobat dan beristighfar kepada Allah. Itu sebab kedua, diri. Kemudian sebab atau alasan ketiga mengapa kita ini harus meninggalkan dosa, kata para ulama, karena meninggalkan dosa itu atau melakukan perbuatan dosa itu menjadi sebab tidak dikabulkannya doa kita, diri. Ya. Jadi ketika seseorang itu sibuk melakukan dosa, maksiat itu penghalang doa seseorang itu mustajab. Penghalang doa itu dua, ya. Satu maksiat, dua makanan haram. Ketika seorang itu sibuk berdosa, sibuk melakukan maksiat, terbiasa melakukan maksiat, maka doanya itu akan terhalangi oleh maksiatnya, sebagaimana mentari cahayanya terhalangi sampai ke bumi karena ada awan yang hitam. Doa kita ini tidak sampai terus akhirnya terangkat ke atas arasnya Allah karena sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya.
dalil yang paling jelas dan yang paling masyhur, yang paling kita kenal itu hadisul ghor itu ya. Hadis tentang apa? Tentang orang yang terperangkap dalam gua itu ya. Kata Rasulullah, ada 3 orang berteduh di dalam gua, kemudian tiba-tiba batu jatuh menutup mulut gua gitu ya. Kemudian yang 3 orang ini sudah tidak ada jalan keluar, batunya gede banget. Akhirnya mereka semuanya berdoa kepada Allah, menyebutkan amalan solih yang pernah mereka usahakan. Salah satunya apa? Salah satunya seorang yang pernah jatuh cinta dengan sepupu perempuannya. Ya, kalau orang Arab kan gitu Pak. Ya, dia senangnya sama sepupunya sendiri karena nikahnya biasanya dari marganya sendiri kan. Sampai hari ini kan begitu. Ya, kemudian si laki-laki ini jatuh cinta kepada si sepupunya ini, perempuan cantik. Tapi sayangnya si sepupu ini tidak mau nikah sama si laki-laki ini, tidak cocok gitu ya. Memang belum jodoh. Kemudian dia sudah ngebet sekali, cinta sekali, hawa nafsunya sudah menggebu-gebu, ya. Kemudian ada satu kesempatan, ya. Tiba masa paceklik panjang, semua orang sudah kehabisan hartanya. Kemudian si wanita ini, keluarganya butuh duit untuk memenuhi satu kebutuhan tertentu yang mendesak. Karena dia hanya tahu bahwa yang paling punya uang itu si fulan laki-laki tadi, si wanita ini datang ke laki-laki, pingin minta bantuan. Nah, laki-laki ini kemudian muncul niat buruknya. Kamu tak bantu, tak kasih uangku, tapi syaratnya satu, kamu mau berzina denganku. Ya. Kemudian setelah itu wanitanya tidak ada pilihan, karena ini kebutuhan sangat mendesak. Ya sudah, tidak apa-apa, aku penuhi. Kemudian akhirnya syaratnya dipenuhi. Ya. Kemudian akhirnya di suatu malam mereka sudah berkumpul di dalam satu ruangan, sudah tidak ada orang lagi. Sudah saatnya kulit laki-laki ini bersentuhan dengan kulit perempuan ini. Kemudian sebelum mereka ini berzina, ya, si perempuan ini mengingatkan laki-laki ini dengan kalimat ittaqillah ya fulan. Wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian laki-laki ini kemudian bergetar tubuhnya, ingat sama Allah. Kemudian buru-buru dia menutup matanya dan mengusir wanita ini. Pergi kamu dari kamarku. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia meninggalkan dosa. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah amalan solih yang kau hitung dan kau terima, ya, maka ya Allah, aku bertawassul dengan amalan solihku itu, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Ternyata bergeser itu apa? Batunya. Artinya apa? Amalannya diterima Allah, ya. Amalannya diterima Allah, dan yang paling pentingnya adalah, ya, hadis ini menjadi dalil kata para ulama, ketika seorang itu meninggalkan dosa, maka akan menjadi sebab doanya diijabahi sama Allah. Sebaliknya, ketika seorang ini sibuk melakukan dosa, maka doanya jadi nggak mustajab. Ini hikmahnya, ini dalilnya, ya. Makanya hadirin memuliakan Allah, ya, ini penting untuk kita fahami bahwa kewajiban kita terhadap dosa itu 3. 1, mengenalinya, yang kedua membencinya, dan yang ketiga adalah meninggalkannya, ya. Lantas apa saja yang harus dilakukan untuk meninggalkan dosa? Ada beberapa nasihat dari para ulama. Di antaranya yang pertama adalah bertaubat, ya, mendawamkan taubat. Setiap kali melakukan dosa segera bertaubat. Taubat itu setiap hari. Agenda rutinnya seorang muslim itu bukan hanya beramal solih, tapi juga bertaubat, karena menginsafi dirinya ini lemah dan mudah melakukan dosa. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kondisi kita hari ini itu gampang sekali melakukan dosa, hadir. Ya, umat-umat akhir zaman seperti kita ini sudah fitnahnya banyak, ya, gampang orang kemudian terus akhirnya mengadu domba, banyak orang menfitnah, banyak orang menyebarkan berita bohong. Gampang sekali kita ini untuk melakukan dosa. Maka selain kita sibuk beramal solih, sibuk-sibuklah bertaubat kepada Allah, bergegas untuk bertaubat, ya. Kata Ibnu Rajab, perkataan yang sangat terkenal, kalau engkau tidak bisa menandingi orang solih dalam amalannya, maka tandingilah para pendosa dalam taubatnya.
Ya, jadi selain beramal kita juga harus bertaubat. Kemudian yang kedua, cari komunitas yang baik. Ya, berkawan boleh kepada siapa saja, tapi bersahabat hanya kepada orang-orang solih saja. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan berorientasi kepada dunia. Jangan cinta kepada dunia. Kalau cinta sama dunia, nanti kita hanya diombang-ambingkan pada urusan dunia, kita lupa sama akhirat. Ada orang itu yang hari-harinya full jungkir balik untuk dunia, hadir. Kalau kita ikut-ikutan model orang yang seperti ini, dunia terus yang dipikirkan, terus akhiratnya kapan, hadir? Ya, akhiratnya kapan? Ya, kemudian akhirnya orientasinya itu rezeki, yang kayak tadi orang Murji'ah tadi, ya, toko laris, ya, usaha lancar, itu orientasinya. Dia tidak sadar bahwa ternyata tali hubungannya dengan Allah diputus karena dia gampang dan meremehkan dosa itu. Ya. Maka yang ketiga kata para ulama, jangan cintai dunia. Ya. Gapailah cita-citamu setinggi langit, tapi carilah dunia itu sekedarnya saja. Ya. Karena Pak, dunia itu seringkali mengecewakan. Ya. Orang kalau orientasinya dunia itu ya pasti mengecewakan. Yang tidak mengecewakan itu akhirat tadi. Kalau orientasinya akhirat, Allah itu maha adil dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang keempat, di antara yang diingatkan para ulama agar kita bisa menghindari dosa itu, sering-sering mengingat kematian. Cara mengingat kematian itu dua kalau kata guru saya. Setiap kali ada kabar takziah, kabar lelayu itu, kabar orang meninggal, kalau dia muslim, kemudian kita kenal, walaupun tidak harus sahabat, kita kenal sejauh dia misalnya jamaah masjid, oh sekali pernah ngobrol sama kita, atau siapapun, atau saudaranya orang yang kita kenal datang hadir. Datang itu selain kita itu menggugurkan kewajiban kita untuk kemudian mensolatkan, bertakziah, ya, mengantarkan ke makamnya, ya, sampai selesai dikuburkan. Di antara manfaat takziah itu untuk mengingatkan kita sama kematian, hadirin. Pas nyolatkan itu loh, ketika peti ada di saf awal ini loh, harusnya kan kita berpikir itu, ya Allah, kalau besok yang ada di dalam peti itu saya gimana ya Allah? Apakah akan seramai ini orang menyolatkan? Ya. Apakah kebaikan-kebaikan saya akan dikenang sebagaimana orang ini? Atau sebaliknya justru keburukan saya terbuka semua ya Allah. Jadi mengingat kematian itu menjadikan kita berhati-hati terhadap dosa. Ya. Itu yang pertama. Ya, cara yang pertama apa? Cara yang pertama takziah. Cara yang kedua mengingat kematian itu gampang. Ya, datang ke toko kain, beli kain putih hadir. 2,5 meter saja. Saya ajarkan ini kepada murid-murid saya, Pak. Beli kain putih 2,5 meter. Kemudian kalau kita ini lagi futur, lagi lemes gitu ya, pakai kain itu nanti malam hadir untuk selimut tidur hadir. Sebelum untuk selimut tidur, olesi dulu dengan kapur barus. Allah hadir. Redek hadir ya. Ya Allah, ini kalau gini besok gimana ceritanya? Kalau sudah semangat lagi, simpen itu kain hadir di lemari kita. Ya. Kemudian kalau lemes lagi, pakai itu untuk selimut hadir. Itu mengingatkan kita kepada beratnya kematian itu. Bahwa kita ini ya tidak lama-lama, bentar aja hadir. Mampir saja di dunia. Para ulama itu menghitung lamanya kita hidup di dunia 60-70 tahun itu, kalau dibandingkan di akhirat itu 50.000 tahun, yang satu harinya 1.000 tahun. Hidup di dunia itu kalau dibandingkan waktu di akhirat itu kata para ulama seperti 8 menit tadi. Jadi kita ini yang hidupnya mudah, yang banyak rezeki, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong. Cuman 8 menit tadi. Kita ini yang banyak ujiannya, banyak kesedihannya, banyak musibahnya, sabar, cuman 8 menit. Ya. Selanjutnya apa? Kematian, barzah, kebangkitan, mahsyar, sirat, yaumul hisab. Panjang hadirin perjalanan kita. Maka ingat kematian. Kemudian yang kelima, sibuk berkontribusi, sibuk beramal soleh. Ya. Abu Hasan Asyadzali ya, dalam thariqah
Syadziliyah, ya. Imamnya Thariqah Syadziliyah itu Abu Hasan Asyadzali. Saya baca beberapa kitab beliau. Ada satu hal yang menarik. Kata beliau apa? Pintarnya setan ketika melihat orang itu bertobat. Kalau ada orang tahu dosa, kemudian kan bertobat. Pintarnya setan ketika melihat orang bertobat itu apa? Orang yang bertobat itu disuruh menyesali dosanya terus. Sehingga apa? Sehingga dia nggak mau beramal solih dan nggak mau mengambil peran untuk agama ini. Hanya akhirnya menyesal terus, ya Allah aku bertobat, doa terus nggak segera berbenah gitu. Jadi setan itu masih mengambil kesempatan ketika kita tobat loh hadirin. Jangan kira kita tobat itu setan putus asa, diambil celah di situ. Dia menyesali dosanya terus akhirnya lupa beramal solih, lupa beribadah. Makanya cara taubat yang benar itu adalah dengan mensyukuri kenikmatan untuk beramal solih, ya. Gitu kan? Sayyidul istighfar itu kan, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmatmu ya Allah. Wa abu bidzanbi. Aku mengakui dosa. Mengakui semua nikmatmu agar kita bisa lebih maksimal beramal solih. Kemudian yang keenam, ada 7 semuanya. Yang keenam, kenali pintu setan mana yang biasa menggelincirkan kita. Dulu pernah kita bahas ini ya. Jadi kita ini punya pintu setan yang gampang kemasukan setan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ada yang kebiasaan buruknya suka marah, ada yang kebiasaan buruknya suka makan, ada yang kebiasaan buruknya suka tidur, ya. Ada yang kebiasaan buruknya suka ghibah. Nah itu tutup hadir. Karena kalau enggak nanti otomatis itu setan itu mudah terus akhirnya menjadikan kita berdosa. Yang ketujuh adalah doa kepada Allah, minta dijaga, minta dikasih hati yang khusyuk, minta kemudian ditetapkan hatinya dalam ketaatan, ya. Minta dijaga dengan yang halal-halal, dijauhkan dari yang haram-haram. Ada doa yang bagus, doanya bunyinya begini, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku bihalalika, dengan yang halal-halal, an haramika, sehingga aku tidak butuh sama yang haram-haram. Waghnini, ya Allah kayakan aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Masya Allah, ini doa contoh dari Rasulullah diajarkan kepada putrinya, ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Semoga bisa kita amalkan dan semoga diijabahi oleh Allah sehingga hari-hari kita ini ya terjaga dari dosa. Dan perlu diikhtiarkan dengan 3 kewajiban tadi: mengenali, membenci, meninggalkan, ya, secara total. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.